Hey guys, welcome back to my channel. Pembahasannya apa yang paling penting dalam sebuah hubungan? Trust. Menurut gue, kepercayaan sih. Maksudnya kayak kalau di dalam suatu hubungan aja nggak ada naruh rasa percaya sama pasangan lo, bahkan sama rasa percaya sama diri lo sendiri deh di hubungan tersebut, itu tuh akan susah banget gitu. Dan gue yang jadi saksi banget beberapa orang di hidup gue yang mereka tuh menjalani hubungan tapi mereka nggak menaruh sama sekali sama rasa percaya yang even itu rasa percaya pasangannya. Kebanyakan sih yang mereka nggak naruh sama sekali rasa percaya di pasangannya, dan ada juga walaupun sedikit tapi ada mereka nggak naruh rasa percaya dalam dirinya sendiri ketika mereka ada di hubungan tersebut. Kayak gitu, itu ada. Dan menurut gue ini sih pemicu utama kerusakan suatu hubungan, dan ini juga yang merupakan hal terpenting dalam suatu hubungan. Kayak lo tuh harus ada rasa percaya, lo harus naruh rasa percaya, even itu rasa percaya terhadap pasangan lo, even itu rasa percaya terhadap diri lo sendiri di dalam hubungan itu. Kayak gitu, ini juga bisa jadi bahan berkaca sih buat lo, kayak apakah lo udah sepercaya dengan diri lo itu di dalam suatu hubungan, atau kayak apakah lo udah percaya sama pasangan lo, udah secukup percaya itu sehingga kalian dia sama hubungan dalam hubungan tersebut kayak udah senaruh banget itu sama rasa percaya kayak gitu. Terus yang kedua, menurut gue apa yang paling penting dalam sebuah hubungan? Loyalty. Kesetiaan. Sebenarnya dari yang sebelumnya, kayak kalau udah ada rasa percaya dalam suatu hubungan, rasa percaya kita ke pasangan kita, rasa percaya kita ke diri kita sendiri, intinya udah ada rasa percaya nih dalam hubungan tersebut, itu tuh udah jadi pondasi yang kokoh banget buat lo bisa melangkah ke level hubungan yang loyalty gitu. Dan menurut gue loyalty itu penting sih dalam hubungan. Kayak kadang kita punya pikiran yang nyepelin, terkesan meremehkan bahwa kayak gue cuma setia gitu, tapi ternyata melihat pasangan yang melihat orang yang bukan pasangan kita, dan dia misalnya tipe kita banget sebelum kita ada di hubungan tersebut, atau even sesimpel kayak dia lebih cantik, dia lebih ganteng, kita akan segampang itu untuk lirik. Tapi balik lagi, kita punya rasa buat kayak, oh gue pengen mempertahankan ini loh di hubungan gue pengen kayak be loyal kayak gitu. Dan kadang loyalty itu nggak usah ya sih gitu. Itu sih pokoknya dua itu, trust dan loyalty, itu jadi hal yang penting banget. Sebenarnya nggak usah sih ya, nggak jauh-jauh harus kayak oh gue harus lebih percaya, oh gue harus lebih setia, tapi kayak lebih lo nya ada kemauan gak untuk melakukan hal tersebut itu gitu loh. Kayak lo nya mau percaya nggak gitu sama pasangan lo, sama diri lo di hubungan tersebut. Terus lo nya ada kemauan gak untuk menjadi seseorang yang setia gitu buat pasangan lo, buat hubungan tersebut. Yang setiap orang kan pasti punya
tujuannya dalam hubungan tersebut tuh mau dibawa kemana. Entah kayak lo emang cuma mau main-main atau lo emang ujungnya mau serius sama dia gitu. Menurut gue sama ini sih, setiap hubungan tuh harus punya tujuan gitu, terserah apapun itu tujuannya. Menurut gue itu penting kayak gitu. Do you think about kata mereka di medsos yang when government fails, parenting must not. I agree with this. Gitu. Ketika pemerintahan gagal, seharusnya orang tua tidak kayak gitu. Oke, gue pernah bilang bahwa kita semua berangkat dari rumah. Dan menurut gue, politics, governments, dan lain sebagai rentetannya sejenisnya, kita tahu banget kalau zaman sekarang mereka jadi pemicu bahkan pembentuk karakter kita banget. Sekarang kayak gitu. Makanya gue setuju banget sih sama ini, kayak when government fails, parenting must not. Dan balik lagi, di saat mereka yang seolah-olah mengambil alih kayak pembentukan karakter terkuat kita di zaman sekarang, itu adalah mereka pembentukan how I see social gitu, how I see government fails, politics dan lain sebagainya. Tapi menurut gue, pernah bilang bahwa kita semua berangkat dari rumah. Dan di zaman sekarang kita semua berangkat dari rumah, kayak seharusnya pembentukan karakter, pengembangan diri pribadi itu tuh bisa kita tempuh, bisa kita geluti di dalam rumah gitu loh. Tapi entah ya, karena kekacauan yang dibuat sama para governance, para politics, elit terutama, itu tuh seakan-akan mereka ngambil alih shape cultures anak-anak yang bahkan sedang bertumbuh, atau bahkan ya literally anak-anak. Oke, mungkin anak-anak enggak begitu sadar dan belum terlalu semengerti itu. Apa kabar dengan anak-anak yang mereka sudah mulai aktif di medsos? Kita tahu media sosial, handphone itu udah jadi salah satunya hal yang paling, enggak salah satunya sih, salah satu hal utama yang itu tuh jadi barang paling dekat banget kayak keseharian hidupnya manusia, aktivitasnya manusia. Pokoknya jadi hal yang gak bisa lepas banget nih gitu. Dan lo tau pasti ada anak kecil, anak yang mereka seharusnya belum mengerti sesuatu tetapi dipaksa harus mengerti kayak gitu. Atau ya tadi anak yang sedang bertumbuh gitu, dan mereka dipaksa melek untuk melihat kayak ulah-ulahnya politics, elit, dan governance. Lo bisa bayangin gak sih kekacauan yang udah mereka buat ini? Lo bisa bayangin gak sih kekacauan yang udah mereka buat ini tuh kayak akan berdampak apa gitu loh sama character-nya orang tuanya. Dan kayak
gimana ya, gue dari sini seharusnya orang tua lebih sadar, lebih aware bahwa lihat keadaan sekitar kita, gimana negara kita gitu. Dan gue tau banget ini juga nggak cuma terjadi di Indonesia, tapi melihat beberapa kasus yang terjadi ke belakang, gue merasa nggak bisa sih gue mengklaim bahwa kasus kita yang terparah, tapi kayak this is menyangkut terkait kemanusiaan. Dan bahkan dari kasus awal yang ini tuh harusnya hanya tentang mereka, politics, elite, governments gitu, tapi ternyata ini menyangkut ke kemanusiaan lain, nyawa beberapa orang hilang. This is irony. Para orang tua seharusnya lebih sadar lagi bahwa kayak kita harus lebih berhati-hati lagi dalam memberikan pola asuh kepada anak kita. Kita harus lebih menjaga lagi anak-anak kita, terutama dalam shape structure mereka, pembentukan karakter mereka gitu. Kayak penting banget untuk lo mengajarkan anak lo untuk kayak ini loh, simpel kayak hal yang baik mana, hal yang gak baik mana gitu. Atau kayak yang sering banget disepelekan juga ya, lo membiarkan pembiaran terhadap anak lo. Itu tuh harus perlu diperhatikan. Kayak lo terbiasa melakukan pembiaran anak lo mengkonsumsi sesuatu secara berlebihan. Oke, mungkin lo udah bekerja keras itu untuk memberikan fasilitas yang cukup, fasilitas yang lebih bahkan terhadap anak lo, dan memang itu tujuan lo untuk ketika menjadi orang tua. Gue pengen mencukup itu banget buat anak gue, dan gue nggak mau membatasi anak gue gitu, which means yang hal itu tuh nggak gue dapetin banget di waktu kecil gitu. Oke, lo boleh kayak gitu, don't know too much for that. Kayak gitu, melakukan pembiaran, melakukan sesuatu yang berlebihan itu termasuk salah satu pembiaran yang nantinya akan bahaya banget. Kayak lo terbiasa untuk melakukan pembiaran terhadap anak lo untuk terus-terusan menggunakan fasilitas, bahkan lo semenuruti itu banget sama sesuatu hal yang anak lo pengen apa, lo langsung kasih. Anak lo pengen apa, pengen kasih. Anak lo kurang terhadap apa, lo kasih lagi gitu. Even kayak dia minta atau enggak, lo kasih terus dan terus, sehingga itu terjadi secara rutin. Dan ini termasuk pembiaran menurut gue. Kayak gue tahu balik lagi niat yang baik, gue tahu lo berusaha pengen memberikan kepuasan seorang anak, gue tahu lo pengen menyalurkan dan menembus apa yang lo nggak dapetin, even lo nggak dapetin banget, even lo nggak dapetin aja di masa kecil lo dulu gitu. Tapi jangan jadikan hal yang kayak gini justru yang seharusnya lo tembus untuk anak lo merasakan ini, tapi lo malah melakukan pembiaran dan menjadikan karakter yang gak baik di anak lo kayak gitu. Contohnya, kalau lo melakukan pembiaran semacam tadi, memberikan sesuatu yang berlebihan secara lagi dan lagi, dan membiarkan anak lo merasa gak cukup sih, di atas cukup, lebih di sesuatu yang mereka punya dan akan terus ada, dan gue akan selalu punya. Anak itu akan tumbuh menjadi seorang yang bahaya karena dia akan selalu punya mindset yang apa yang gue punya sekarang ini gak akan habis, yang gue punya sekarang ini tuh akan selalu ada, akan selalu didonate sama orang tua gue gitu. Orang tua gue gak akan membiarkan gue sekekurangan itu gitu, dan hal ini akan selalu ada di gue, dan we never know ke depannya
you never know ke depannya, dan ya, keadaan lo sama suami lo, keadaan ekonomi keluarga lo kayak gimana, dan apakah lo bisa selalu semencukupi itu buat anak lo gitu. Dan kalau ya amit-amit suatu situasi hidupnya adalah anak lo yang seiring bertambah dewasa dan dia perlahan akan merasakan bahwa apa yang dia punya secara berlebihan sekarang, apa yang dia punya itu banget, ketika dia dewasa nanti dia nggak bisa mendapatkan itu secara tiba-tiba. Itu kan akan memicu kayak gue tuh nggak terbiasa akan hal ini gitu, gue tuh nggak biasa seberkurang ini, sekekurangan ini kayak gitu. Dan anak lo akan jadi orang yang kurang bisa accepting terhadap momen situasi hidup yang kayak gitu. Dan lo tau gak sih, ini tuh bisa jadi salah satu karakter yang ngejalin orang, ngejadiin seorang elit. Gue gak hanya ngomong politics elit, karena elit itu kan gak cuma bekerja di dunia perpolitikan ya, tapi kayak cerita dari seorang anak tadi tuh, itu tuh ketika dia mengalami situasi yang dia harus tiba-tiba sekekurangan itu hidupnya, tapi lama-kelamaan dia akan mencoba berbagai cara untuk kayak, gue gak bisa terus-terusan sekurang ini, gue mau kayak dulu gitu kan. Even kayak ini tuh kebiasaan dia dari kecil, dan lo tau gak sih, kebiasaan itu adalah sesuatu hal yang sulit banget untuk lo tinggalin kayak gitu. Dan ini salah satu contoh elit yang bisa menjadi seorang koruptor gitu. Dia akan melakukan korupsi, bisa aja kayak gitu, karena ya kebiasaan dia untuk merasakan hidup yang enak, kebiasaan dia diberikan fasilitas yang lebih dari cukup sama orang tuanya gitu. Dan dia gak biasa untuk dikasih situasi hidup yang cukup ya kayak gitu, tapi dengan orang tuanya yang mau dia serba ada. Dan sebenarnya secara nggak langsung kayak, kalau konteksnya orang tuanya pengen menembus bahwa kayak gue nggak mau anak gue merasakan kayak apa yang kayak gue nggak merasakan gitu, ini orang tuanya nggak menuntut banget serba ada sih, tapi kayak lebih ke ya gue cuma pengen anakku nikmati apa yang ada sekarang gitu. Kayak gitu sebenarnya gak apa-apa, cuman kalau terlalu berlebihan lo malah akan melakukan pembiaran dan memberikan kebiasaan yang kurang baik terhadap anak lo, sehingga anak lo juga memiliki karakter yang kurang baik, Pak, kayak gitu. Gitu. Hati-hati yang buat kata mereka di medsos yang cara seseorang bermedia sosial itu menunjukkan bagaimana the real personality or kepribadiannya. Setuju. Atau nggak setuju. Banyak sih zaman sekarang yang orang tuh kelihatannya nggak pambai sama sekali dan no life banget di medsos. Gue gak menyamaratakan ini buat semua orang ya, tapi ada beberapa orang lo yang mungkin di first account-nya dia memang seperti itu, no life itu, dan sama itu untuk dia kelihatan aktif. Tapi lo bisa bayangin gak sih orang-orang yang kayak gitu justru mereka punya akun lebih dari satu, maksudnya kayak mereka akan punya akun yang mereka akan lebih aktif di situ, dan mereka akan benar-benar menunjukkan siapa diri mereka gitu. Tapi ya itu hanya mereka bagikan kepada orang-orang yang memang mereka nyaman aja, memang mereka kenal aja, memang mereka
pengen walaupun gak kenal dekat tapi mereka nyaman kalau orang itu untuk lihat version mereka yang kayak gitu. Atau lo kayaknya pernah deh nemu orang yang introvert tapi ketika di media sosial tuh dia jauh lebih cerewet, jauh lebih aktif. Dan ya itu sih harusnya lo bisa sadar bahwa ternyata it's the real personality to her, to him, kayak gitu. Balik lagi nih perihal ke kenyamanan yang mereka memang mau tunjukkan sih, maksudnya kayak mungkin di kehidupan nyata mereka terlalu selektif, terlalu melihat situasi, terlalu menjaga situasi, dan mereka belum menemukan orang-orang yang kurang nyaman gitu loh. Maksudnya kayak lo gak pernah tahu loh bahwa ada beberapa orang di dunia ini yang mereka tuh hidup dengan penuh kebergantungan pada rasa aman, rasa kenyamanan yang ada dalam dirinya kayak gitu. Dan trust me, itu tuh ribet banget karena gue dulu pernah kayak gitu, dan itu penuh struggle banget. Maksudnya kayak ketika lo di tempat yang udah lo lama banget, lo ada di tempat tersebut ya, kayak lo gak pernah tuh nemu orang-orang yang buat lo nyaman, orang-orang yang membuat lo aman. Dan ya sehingga lo jadi pribadi yang mungkin diem aja, kelihatannya cuek banget kayak gitu. Atau ya lo tipe orang yang dari tempat ini atau dari lingkungan ini pindah ke lingkungan yang ini terus kesini, kayak meskipun lo nggak semangat tapi itu di lingkungan ini, di tempat ini, tapi lo tetap jadi orang yang pendiam, yang cuek gitu. Karena ya sesimpel kita belum nemu orang-orang yang ngebuat kita merasa aman, merasa nyaman kayak gitu. Ya kayak gitu. Dan tingkat ukur aman, tingkat ukur nyaman setiap orang itu beda-beda. Bisa aja mungkin dia pernah di suatu tempat, di suatu lingkungan, dia udah menunjukkan the real personality, the real vision of himself, of herself, tapi ternyata dia mendapat tanggapan yang kurang baik, kurang menyenangkan gitu, sehingga dia gak berani lagi tuh, dan gak merasa seaman itu, dan gak merasa senyaman itu lagi untuk asal menunjukkan the real personality-nya kayak gitu. Gitu sih, makanya banyak banget orang-orang ngejadiin media sosial tuh justru tempat paling aman, tempat paling nyamannya mereka kayak gitu. Dan kebanyakan, menurut gue ya, kebanyakan orang-orang yang merasa media sosial adalah tempat yang paling aman, tempat yang paling nyaman, itu adalah orang-orang yang jauh lebih kalem, jauh lebih cuek di kehidupan nyata. Tapi ketika di media sosialnya dia merasa sebebas itu gitu loh untuk jadi the real personality-nya, the real of herself, the real of himself kayak gitu. Menurut gue kayak penting sih makanya untuk lo lebih peka lagi, lebih sadar lagi bahwa kayak jangan asal judge, dan be respect to others. Kita nggak pernah tahu struggle dan survive apa dia mau menunjukkan gimana dirinya sekarang kayak gitu. Don't be the reason for someone yang dia tuh gak ngerasa aman, gak ngerasa nyaman di dekat lo kayak gitu. Rangkul lagi orang-orang sekitar lo, perhatiin lagi mereka, apakah mereka udah secukup nyaman itu sama lo, apakah mereka sudah secukup aman itu di dekat lo kayak gitu.
itu ya buat kata mereka di medsos yang orang cantik memang cantik, tapi orang yang manis akan otomatis cantik. Beda sama orang yang cantik ya cantik tok. Setuju. Nggak tau yang lihat ini tuh kayak, lo pernah gak sih ngeliat orang yang dia tuh cantik tapi ya cantik aja doang gitu loh gitu, tapi beda sama orang yang lo ngeliat dia semanis itu banget, dia manis, tapi dia itu juga auto cantik kayak gitu sih. Jadi kayak beda aja gitu loh. Ada orang yang cantik-cantik doang tapi gak ada manis-manisnya, tapi ada orang yang manis tapi dia tuh udah pasti kelihatannya cantik. Sesimpel kayak orang manis tuh jauh lebih lama kita lihat itu lebih enak. Orang yang cantik doang kalau kita liatin dia lama-lama tuh kayak ya udah aja gitu loh gitu guys. Dan makanya menurut gue kayak lebih susah nyari orang yang dia tuh manis dan cantik gitu dibanding orang-orang yang cantik-cantik aja doang gitu loh di zaman sekarang gitu. Oke, di zaman sekarang ya, apalagi kayak skincare dan berbagai perawatan kulit yang udah semakin marak dan orang udah bisa semerawat diri tuh, semerawat wajahnya banget itu banget, semerawat penampilannya banget itu banget, akan lebih mudah dan akan lebih sering sih dipertemukan sama orang yang itu cantik gitu. Tapi lo akan lebih susah nyari orang yang manis dan aura enak dilihatnya, lebih lama tuh susah banget gitu loh. Gue ngerasain ini cuma pandangan gue, di luar gue cewek atau cowok, tapi kayak ini pandangan gue sih tentang gimana gue ngeliat perempuan tuh ternyata di dua tipe. Kayak ada yang cantik, setiap cewek pasti cantik, semua cewek cantik, tapi ada orang yang cantiknya tuh di level atas, maksudnya kayak dia tuh manis tuh udah pasti cantik, dan manis tuh udah pasti jauh lebih enak untuk dilihat kayak gitu. I think jangan berani bawa-bawa beneran hubungan akan melaju ke jenjang yang lebih serius kalau sebelumnya bahkan lo berdua pasangan gak pernah dan gak mau banget untuk bahas hal itu. Even hubungan lo sama dia udah bertahun-tahun pun ya setuju. Karena kayak apalagi ya kalau ini konteksnya terjadi sama lo perempuan, jangan berani-berani untuk membawa topik obrolan serius tentang hubungan kalian duluan. Kalau misalnya kalian aja tuh nggak ngelihat ada secerca harapan bahwa topik obrolan ini tuh nggak akan pernah terbit, topik obrolan itu nggak akan pernah muncul dari pasangan kalian kayak gitu. Karena kayak laki-laki tuh makhluk yang simpel, kayak if they want they will gitu. Nggak perlu lo pancing duluan, nggak perlu lo ajak untuk obrolan itu duluan kayak gitu. Laki-laki adalah makhluk yang if they want they will kayak gitu. Dan seharusnya yang membawa kapal untuk kalian, seharusnya untuk membawa kapal obrolan ini ya dia gitu. Ini berkaitan sih kayak be gentle with that topics gitu. Tapi kayak keberanian si laki-laki itu akan terukur ketika
dia yang memulai obrolan itu lebih dulu kayak gitu. Obrolan tentang mau dibawa kemana ya hubungan gue sama lo kayak gitu. Terus seberapa meyakinkannya lo untuk si perempuan bahwa kayak ada hal yang perlu diobrolkan sebagai sebuah jaminan bahwa hubungan ini akan terus berlanjut dan bahkan akan melangkah ke jenjang yang lebih serius kayak gitu. Seharusnya keberanian seorang laki-laki diukur dari situ gitu. Kalau sampai kita sebagai perempuan yang membawa dia, mengajak dia untuk ngobrolin hal tersebut lebih dulu tuh nggak cuma ego lo sih yang kesenggah sebagai laki-laki, tapi seharusnya lo malu kayak gitu. Karena kayak lo ngebuat kita sebagai perempuan semendesak itu, dan lo tuh harus didorong itu dan senyatakan itu gitu loh. Gue pernah sih kayaknya denger nih ada orang yang perempuannya dulu nih yang ngobrolin bahwa kayak hubungan kita mau dibawa kemana, tapi dibalas dengan laki-laki yang dia malah marah dan nyalain perempuan bahwa kayak gue lagi berproses, lo nggak lihat gitu, atau kayak sabar dulu, gue juga nggak diem aja untuk hubungan kita. Ngomong-ngomong berproses nih, ngomong-ngomong berprogres nih bro, lo pikir dalam hidup yang berproses, dalam hidup yang berprogres cuma lo doang sebagai laki-laki, dan kayak kita mana tahu bahwa proses dan progres yang lo maksud ini akan membawa lo untuk menikahi kita gitu, membawa kita ke hubungan yang lebih serius lagi gitu. Bro, kita juga perempuan, kita juga punya masa depan dan planning untuk masa depan kita, bahwa kayak ada loh perempuan yang dia tuh ngewanti-wanti dan ngejaga banget dirinya untuk kayak jangan nyemplung di hubungan yang lama banget, bertahun-tahun, 5 tahun ke atas banget. Tapi hubungan itu tuh gak ada kepastian, hubungan itu tuh gak ada arahnya mau kemana, itu tuh gak jelas kayak gitu. Menurut gue kayak ada perempuan yang memikirkan dirinya itu banget. Bukan berarti kita gak mikirin lo banget nih, lo yang berproses, lo yang berprogres. Balik lagi, introspection yourself, berkaca sama diri lo kayak lo sebelumnya udah ada omongan belum kayak bahwa hubungan itu mau mana dan sebagainya kayak gitu. Jangan sesimpel kayak dengan gue gak putusin lo, dengan gue mempertahankan hubungan ini sampai sekarang, seharusnya lo bersyukur kayak gitu. No. Yang kita mau saat ini, yang kita mau di perjalanan hubungan yang udah bertahun-tahun ini, itu tuh kayak lebih ke kepastian. Kayak karena ada kok orang yang menjalani hubungan bertahun-tahun dan ketika cowoknya udah selesai, bukan selesai sih, tapi ketika cowoknya udah hampir di puncak proses dan progres hidupnya sebagai cowok-cowok, sebagai laki-laki matang yang sukses dan berhasil, dan proses dan pencapaiannya sudah hampir cukup, itu banyak kok perempuan-perempuan yang kasusnya ditinggal gitu aja gitu. Makanya jangan asal membantah, menjudge bahwa sabar dulu, terus kayak jangan ngedesak gue untuk kayak menikah dan sebagainya. Kita juga nanya itu tuh nggak minta yang ayo nikah gue sekarang, nggak kayak gitu, ayo lo kawinin gue, ayo lo lamar gue sekarang. Kita juga nggak kayak gitu, maksudnya kayak untuk lo kasih tahu bahwa hubungan ini akan dibawa ke jenjang yang lebih serius dan sebagainya. Itu tuh juga perlu obrolan lebih lanjut, ada yang perlu dipikirkan lagi. Oke,
kayak mungkin waktunya belum tepat karena lo lagi berproses dan berprogres ya kayak gitu. Dan it's not easy, it's hard, I know, tapi kayak ya justru karena perlu ada yang diobrolin, perlu ada hal-hal yang dikomunikasikan kayak gitu untuk lo benar-benar nyampe di persiapan, gak usah jauh-jauh nyampe di hal yang lebih serius, tapi kayak persiapan untuk kita sampai di hubungan yang lebih serius gitu. Itu tuh ada yang perlu diangsurkan loh, ada hal yang perlu dibahas dan dicicil juga gak apa-apa, makanya kita nanya itu dari sekarang kayak gitu. Pandangan gue, dan menurut gue sebagai perempuan, oke, mungkin gue ngerti sih dengan kondisi keadaan sekarang yang banyak banget kasusnya cewek yang nemenin diri not tapi lama-lama ditinggal gitu aja tuh emang banyak. Tapi kayaknya untuk setakut-takutnya, sewaspada-waspadanya loh di posisi orang yang perempuan yang ditinggalkan gitu aja. Jangan sampai jadi perempuan yang lo tuh ngebawa masuk cowok ke dalam obrolan yang ini tuh hubungan mau dibawa kemana, yang bahkan kalau lo lihat cowoknya aja itu tuh nggak mau banget bahas hal tersebut lebih dulu, dan cowoknya itu bahkan menghindarkan itu banget, bahkan nggak ada omongan banget aja tentang hubungan kalian yang lebih serius lagi kayak gitu. Kayak sebenarnya dengan tindakan dia seperti itu, perilaku dia yang demikian, itu tuh udah jawabannya sih menurut gue. Ya balik lagi, if they want they will, kayak gitu guys. Dan menurut gue ini aware lo sebagai perempuan yang lo gak akan kelihatan sengemis itu banget sama laki-laki dan mau dinikahin itu banget, even lo terdesak banget sama tuntutan orang tua lo, tekanan orang tua lo, dan target usia target menikah lo kayak gitu. No, lihat keberdayaan diri lo, lihat menurut lo, is it safe or okay with the fact that penghasilan finansial pasangan kita atau pihak lelaki itu lebih rendah daripada kita perempuannya? Bahkan ketika mereka sudah ada di dalam sebuah pernikahan, menurut gue, berdasarkan penglihatan gue pada kebanyakan kasus ya, no, enggak. Karena keduanya akan mengalami pembiasaan atau terbiasa. Satu, pihak cewek terbiasa akan merasa selalu di atas si cowok, dimulai dari kebiasaan penghasilannya di atas laki-lakinya ya. Dan itu tuh akan memicu mindset dia sebagai perempuan bahwa ya cowoknya, especially cowoknya, nggak boleh atau ironicnya nggak bisa lebih sukses dari dia, nggak boleh di atas dia gitu. Karena emang sebelumnya bahkan setelah menikah pun ya memang begitu. Kayak kalau kita terbiasa akan situasi, maka kita akan bahkan situasi tersebut tuh lama banget menjadi situasi tetap kita lama-lama gitu. Itu tuh ya kayak poin yang awal tadi gue bilang,
kayak gitu. Situasi yang membuat kita seolah-olah tetap ada di situasi tersebut, itu tuh kan lama-lama akan menjadi pembiasaan, dan ya seolah-olah kita akan tetap ada di situasi tersebut, dan kita akan apa ya, kalau kita lama-lama ada di situasi itu membuat kita lama-lama terima sama situasi itu gitu. Dan menurut gue ini yang bahaya, kayak si cewek akan merasa ya emang situasinya kayak gini gitu loh, cowoknya emang ada di kapasitas diri yang seperti itu di bawah gue, dan dia nggak mungkin dan nggak bisa lebih sukses dari gue, dia nggak bisa di atas gue, kayak gitu. Kayak gitu sih guys. Dan menurut gue ini yang bahaya, apalagi kalau memang cowoknya tipe yang daya fight-nya untuk apa ya, ini kan ngomongin finansial ya, berarti usaha dia untuk menaikkan kondisi finansialnya itulah yang akan kita harus lihat usahanya dia mau nggak gitu. Gue tuh dari tipe yang tadi ngomong apa nih terus lupa anjir, sorry. Kayak gitu guys. Dan ini bahaya banget kayak gitu guys. Lo harus lihat kayak daya fight dia sebagai cowok, apakah dia mau untuk membangun financial situationnya. Bukan kayak yang dia tahu keadaan finansialnya begini dan ceweknya di atas gue, tapi dia dengan keadaan yang sepasrah itu. Atau dia dengan sikap pasrahnya yang kayaknya kalau gue mau seberjuang apa buat survive apa buat ngembangin financial situation gue sama gue sendiri kayak gitu, yang nggak akan bisa ngalahin si cewek gitu. Dan itu seharusnya lo udah bisa nilai sih bahwa kayak daya fight dia sebagai laki-laki yang bahkan kondisinya punya keadaan yang di bawah pasangannya, ya dia akan menerima itu sepasrah itu gitu. Ya walau ada sih gue arti orang-orang yang dia udah seberjuang itu banget dan ternyata hasilnya memang gak memuaskan dan gak sesuai sama apa yang dia expect gitu. Dan akhirnya dia jadi orang yang kayak gitu, yang pasrah dan ya udah daya fight-nya kelihatan sekecil itu dan seciut itu. Ya balik lagi kita nggak tahu sih orang udah seberjuang kayak gimana gitu. Tapi menurut gue kalau lo aja udah ada daya fight dan mau berusaha itu untuk memperbaiki apa yang lo tuh udah terkenal dan kelihatan bahwa lo lemah dalam hal itu gitu, itu lo udah jadi nilai plus banget dibanding sama yang lo pasrah aja, lo ya udah aja gitu. Kayak gitu sih. Kedua, si cowok terbiasa dibawa dari si cewek dan itu akan membuat dia selalu
merasa ya udah aja gitu loh. Kayak awalnya berkecil diri dan lama kelamaan fatalnya itu akan setting sendiri di diri dia buat limit dan daya dia ya emang cukup segitu gitu loh. Ini sedikit banyak udah gue sampein tadi gitu. Ini akan buat kalau lama kelamaan diukur dari lamanya ya, bukan sebentar, dari lamanya untuk si cowok dan cewek ada di hubungan tersebut, dan itu tuh akan terjadi pembiaran bahwa kayak oh ya udah emang keadaannya kayak gini gitu loh, emang rezeki si cewek di atas dia dan ya udah nggak apa-apa gitu. Dan itu akan ngebuat si cowok punya mindset yang ya udah aja gitu loh, kayak daya dia emang cukup segitu gitu, dan itu akan ngebuat cowok effortless, melahirkan cowok-cowok effortless kayak gitu. Sebenarnya poniku gue gak siap nyampein kalau gue kepotong poni pendek, makanya gue take video gini gitu guys. Oke, selanjutnya gue selalu percaya bahwa orang-orang yang sedang ada di sebuah relationship dan dia berumur 20-an ke atas, pasti dia tuh punya rencana yang matang, rencana yang serius untuk hubungan yang sekarang. Makanya when I have feelings for someone or I fall in love with someone yang ternyata gue baru tahu mereka sudah berpacaran atau bahkan dia udah ngebangun hubungan itu dalam rentang waktu yang lama banget, gue selalu punya pandangan demikian. Dia pasti punya rencana yang matang, rencana yang gak main-main tentang hubungannya sama pasangannya, dan itu ngejadiin gimana gue ke dia segak kelihatan itu dan biasa-biasa aja. And I feel hopeless romantic for him, for us. Udah kita aja as. Padahal ya insight-nya mana ada yang tahu. Kayak gitu. Sering terjadi di umur-umur 20-an ke atas, suka sama orang, ternyata orangnya udah punya hubungan dan tahu dia punya hubungan yang udah lama banget. Oh my god, that is so bad feelings. Oke, gitu aja sih guys. By the way, kayaknya gue mau spill poni gue deh. Poni dan kakak tuh kan udah muncul, poni dan kakak gue. My god, gue tuh motong sendiri anjir. Harusnya tuh kan expect gue segini kayak gini kan, tapi lo tahu kejadiannya poni gue hasilnya malah nggak rata.